Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Murdia dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Jadi video kali ini saya akan membahas mengenai fire safety dan firefighting atau keselamatan kebakaran dan penanggulangan kebakaran. Kebakaran merupakan salah satu keadaan darurat yang dapat menyebabkan kerugian besar baik secara materi maupun kehilangan nyawa. Oleh karena itu setiap orang perlu memahami dasar-dasar dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar dapat bertindak dengan cepat dan tepat ketika terjadinya keadaan darurat. Nah, api itu dapat terjadi karena adanya 3 unsur utama yang disebut dengan segitiga api. Yang pertama bahan bakar, yang kedua panas atau suhu yang dapat menyebabkan titik nyala, yang ketiga oksigen dari udara. Nah, ketika 3 unsur ini ada secara bersamaan, maka api akan tetap menyala. Namun ketika di salah satu dari ketiga ini dihilangkan, maka api akan padam. Sedangkan kebakaran itu adalah api yang tidak dapat dikendalikan lagi dan menyebar ke area yang berkepentingan. Nah, dalam upaya pencegahan kebakaran itu diperlukan pengetahuan dasar mengenai proteksi kebakaran. Tujuannya untuk agar kita mengenal bahan-bahan yang berpotensi terbakar, mengetahui cara penggunaannya secara aman, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita memahami klasifikasi kebakaran. Jadi kebakaran ini dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama kelas A, yaitu kebakaran yang terjadi pada benda padat seperti kertas, kayu, kain, dan juga karet. Yang kedua kelas B, yaitu kebakaran yang terjadi pada bahan cair atau gas seperti minyak, solar, bensin, dan juga LPG. Yang ketiga itu adalah kelas C, yaitu kebakaran yang mengakibatkan peralatan listrik yang masih bertegangan. Yang terakhir itu adalah kelas D, yaitu kebakaran yang terjadi pada logam seperti magnesium, titanium, dan zirconium. Untuk mengatasi kebakaran itu digunakan alat yang disebut dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, jadi APAR ini merupakan alat pemadam berbentuk tabung yang berisi bahan pemadam dan dapat dioperasikan hanya 1 orang. Nah, APAR ini dirancang agar mudah digunakan dan dibawa saat terjadi kebakaran kecil dan tahap awal. Nah, terdapat beberapa jenis media pemadam yang digunakan dalam APAR. Yang pertama, APAR api. Nah, ini sangat efektif digunakan pada kelas A karena memiliki kemampuan menyerap panas dan juga mendinginkan area yang terbakar. Yang kedua, APAR powder atau serbuk kimia kering. Nah, jenis ini banyak digunakan karena mampu memadamkan berbagai jenis kebakaran tergantung komposisi serbuknya. Yang ketiga, itu APAR foam atau busa. Nah, yang bekerja dengan menutupi permukaan bahan yang terbakar sehingga api kehilangan suplai oksigen sehingga membantu proses pendinginan. Jadi APAR ini cocok untuk kelas A dan kelas B. Selanjutnya APAR CO2. Nah, yang banyak digunakan pada kebakaran listrik karena tidak mengantarkan listrik dan tidak meninggalkan residu setelah digunakan. Dalam penggunaannya, APAR harus dipasang pada lokasi yang mudah terlihat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan jenis kebakaran yang mungkin terjadi di area tersebut. Nah, kondisi APAR juga harus selalu siap digunakan dan diperiksa secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik ketika dibutuhkan. Cara pengoperasian APAR itu dikenal dengan metode PES. Nah, jadi P yang pertama itu adalah pull, yaitu menarik pin pengaman. Yang kedua A adalah aim, yaitu mengarahkan nozzle ke sumber api. S berikutnya adalah squeeze, yaitu menekan tuas APAR. Dan S yang terakhir adalah sweep. Nah, yaitu menyemprotkan media pemadam dengan gerakan menyapu dari sisi ke sisi hingga api benar-benar padam. Sebagai penutup, dengan mengetahui penyebab kebakaran, klasifikasi kebakaran, jenis-jenis APAR, cara penggunaan